Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli dunya wal ukhra wa ala ibnatihi sayyidatina Fatimati Zahra wa ala alihi wa sahbihi man rafa'ta lahum bihi gadra waghfir lana bihi wafra wa tawallana bihi fid daraini sirran wa jahra. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarjul amru kulliha fatah ya alim iftah alaina fatahan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fatham mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alaikum fid darain amin. Min al hikam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ila anggal man barraka faqad awthaqaka wa man jafaka faqad atlaqaka. Man barraka, siapa orang yang berbuat baik kepadamu, faqad awthaqaka, benar-benar ia telah mengikatmu. Wa man jafaka, siapa orang yang menjauh darimu, menghindar darimu, faqad atlaqaka, maka ia benar-benar telah membebaskanmu. Kalau orang berbuat baik kepada kita, sifat alami manusia itu terikat dengan kebaikan orang tersebut, sehingga rasa sungkan, nggak enak kepada orang tersebut tumbuh, dan kalau orang itu sering memberi, terus melakukan, akan semakin besar, akan semakin kuat. Dan itu bisa nggak baik, bisa nggak baik. Apalagi kalau orang yang memberikan kita bukan orang yang baik, kita bisa mencintainya dan kita pun akan sungkan menegurnya, mengingatkannya kalau dia salah. Makanya membuat kita terikat akhirnya. Terikat itu kan nggak bebas. Karena dikatakan manusia itu abdul ihsan, manusia adalah budak seseorang yang berbuat baik kepadanya, sehingga jubidatil gulub bihubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Hati itu terikat, siapa yang berbuat kebaikan kepadanya akan dicintainya, dan siapa yang berbuat buruk kepadanya itu akan dibenci. Makanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa, Allahumma la taj'al li fajirin, dalam riwayat li kafirin alayya yadan fayuhibba galbi. Ya Allah, jangan sampai engkau jadikan orang yang bejat atau orang yang kafir itu punya jasa, punya sesuatu kepadaku yang akhirnya memaksa hatiku mencintainya, yang memaksa hatiku mencintainya. Sekali aja membuat kita yang tadinya benci bisa mulai mencintai, apalagi kalau berulang kali. Kadang orang itu bisa mengatakan salah walaupun benar dengan uang yang terus diterimanya, dengan sesuatu yang terus diterimanya. Karena apa? Tidak enak, sungkan. Lah itulah munculnya mudahana. Ya. Munculnya mudahana di situ. Apa mudahana? Mudahana itu tadi, ya, sungkan menegur orang yang bersalah karena ia menginginkan atau mendapatkan sesuatu daripada orang tersebut, ya, menginginkan sesuatu dari orang itu, hartanya, jabatannya, atau semisalnya, atau kita mendapatkan banyak pemberian dari orang itu, bukan menginginkan, sudah dikasih, sudah dikasih, akhirnya apa? Nggak enak kabeh, salah nggak diingatkan, salah nggak ditegur. Kenapa? Sudah dikasih, ya. Makanya kita ini harus ngelihat siapa yang ngasih. Kalau yang ngasih orang baik, kita bisa mencintai, satu, ya, karena kebaikan orang itu, yang kedua karena pemberiannya. Tapi kalau yang memberi orang yang nggak baik, kemudian kita senang dengan pemberiannya, bahaya ini. Wong Nabi aja memohon kepada Allah, karena mencintai orang yang nggak baik itu memaksa kita nanti akan akhirnya apa? Menyerupainya. Selain menyerupainya, kita akan setuju dengan perbuatannya, diam tidak ingkar dengan perbuatannya. Kalau sudah seperti itu, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang ia cintai. Makanya katanya Imam Syafi'i, man barraka faqad awthaqak, ya, orang yang berbuat baik kepadamu, ia telah mengingatmu. Nggak bebas kamu sudah, ya, nggak bebas, ya, mau mengingatkan nggak bisa, mau menegur nggak bisa, mau gini nggak enak, nggak apa, sungkan, diikat kamu. Tapi waman jafaka faqad atlaqaka, orang yang tidak peduli kepada kamu, ya, tidak memberi, ya, kemudian orang yang menjauh darimu, faqad atlaqaka, membuat kamu bebas. Bebas, kamu mau apa bebas, nggak ada sungkannya, nggak ada nggak enaknya. Bebas, kamu dia salah kamu tegur, ya, bebas kamu. Kamu nggak ada keinginan mendapatkan sesuatu darinya, atau kamu tidak mendapatkan apapun darinya. Orangnya salah, kamu enak menegurnya. Salah, tidak boleh gitu. Ini bebas. Kenapa? Tidak terikat. Nah, karena itu kalau sudah terikat, sulit sudah. Nah, enak itu nggak terikat, apalagi, ya, kalau dia menjadi ustadz, ya, atau kalau dia menjadi dai, ya, dan semisalnya, itu nggak boleh terikat. Makanya nah, dalam ilmu fikih itu, qadhi hakim itu nggak boleh menerima hadiah, nggak boleh menerima hadiah. Kenapa? Khawatir orang yang memberi hadiah ini punya kasus, ia condong meringankannya atau membebaskannya. Nggak boleh menerima hadiah. Karena itu wataknya manusia sudah. Wataknya manusia itu tertarik dengan siapapun yang berbuat baik kepadanya. Kalau ada orang yang negor kita,
menasehati kita dengan orang yang memberikan duit dengan kita, mana yang lebih kita cintai? Yang menasehati, yang mengingatkan? Dah mungkin. Padahal itu untuk menguatkan iman, padahal itu untuk meningkatkan keislaman, ketakwaannya. Nggak dicintai, tapi yang ngasih duit, dicintai, diingat-ingat, ingat-ingat, dibantu. Makanya sampai ada syair itu, ada syair yang mengatakan apa? Orang-orang sekarang ini kecondongannya itu sudah nampak terlihat. Kepada siapa? Kepada orang yang punya harta, kepada orang yang punya emas, kepada orang yang punya perak, kepada orang yang punya kedudukan. Condongnya sudah ke sana. Nggak ada condong kepada orang yang punya ilmu atau condong orang yang selalu menegur, mengingatkan, nggak ada. Padahal teman yang baik itu yang seperti itu, bukan yang memuji kita terus, bukan yang membiarkan kita dalam kelalaian, kemaksiatan, atau membiarkan kita jauh. Bukan itu teman-teman. Itu ketika jauh menegur kita untuk dekat, tak lupa diingatkan untuk ingat, ketika maksiat diingatkan untuk tobat dan taat. Itu teman. Makanya nggak bisa kita menegur kalau apa? Kalau orang itu terus memberikan kebaikan. Tapi kalau orang itu nggak memberikan kebaikan atau melepas, itu membuat kita bebas, nggak terikat, nggak sempit kita. Orangnya salah, kita enak negornya, nggak ada, nggak ada sesuatu yang membuat kita nggak enak untuk tidak mengingatkan. Bebas sudah, nasihatnya bebas, menegurnya bebas, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, nggak enak sudah. Makanya para ulama itu nggak boleh terlalu dekat dengan pejabat, karena kalau ke pejabat kan dikasih, karena itu menjadi kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka itu menerima, kebiasaan mereka menerima, sehingga kalau ada orang yang datang tidak memberi, itu ya nggak enak. Sehingga kalau ada pendatang, apalagi ulama, dikasih. Lah kalau sering datang dikasih, ini bahaya. Makanya Rasulullah SAW tidak menganjurkan ulama itu yang mondar-mandir ke pintunya umaro. Kalau umaro yang datang nggak apa-apa, tapi kalau ulamanya yang datang itu sekali nggak apa-apa kalau tujuannya untuk menasehati, mengingatkan, bukan tujuannya sowan. Teman saya ini, bukan tujuannya menasehati, mengingatkan. Orangnya sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tetap datang dinasehati. Ingat, tetaplah seperti ini, Kalau kamu tetap seperti ini, kamu akan mendapatkan kemuliaan. Kalau dia belum menjalankan tugasnya, diingatkan, kenapa kamu tidak melakukan tugasmu dengan jujur, dengan amanat. Ini adalah amanat yang yang kamu pikul dan sebagainya. Nggak apa-apa sesekali. Tapi kalau rutinan, ini berarti njaluk tapi alus, arep-arep, ini datangnya itu punya harapan pulang bontot. Nah itu yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya membuat terikat, nggak boleh, sehingga dia nggak akan mungkin bisa menasehati sudah. Makanya jadi jubir, dalam jurkam itu nggak pantas, karena itu tadi akhirnya nggak bisa menasehati, dia terikat. Makanya harus lepas, ulama itu harus lepas dari urusan pemerintahan,
tugasnya mereka itu di luar pemerintahan untuk mengingatkan pemerintah, tidak ikut campur. Nah, tidak ikut campur ketika pemerintahnya melakukan kesalahan yang melanggar hukum dalam agama dan lain sebagainya. Di situ tampil ulama menegur, mengingatkannya, akan didengar. Tapi kalau sudah jadi jurkam dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sudah terikat, ya, muncul mudah hana. Nggak boleh, harus di luar. Nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh ikut-ikutan kampanye wala ini wala itu. Karena ini, karena itu, nggak boleh. Kalaupun nggak dapat, nggak mungkin, pasti ada apa? Ada sesuatu, nggak mungkin tidak. Makanya kalau lepas itu enak, omongannya pasti didengar. Karena apa? Mereka tidak menerima, para ulamanya tidak menerima dari mereka, dan para ulamanya punya usaha sendiri, bebas. Bebas dalam mengingatkan. Karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali, al ulama hukamun alal muluk. Para ulama itu adalah yang menegakkan hukum atas para pemerintah atau para raja, tapi tetap dia di bawahnya ulama. Ketika melakukan kesalahan, raja harus patuh dengan hukum yang disampaikan oleh para ulama. Karena itu dulu raja itu nggak berani dengan para ulama, nggak berani. Ketika mereka melakukan kesalahan, datang kepada para ulama, ulama memberikan ilmunya. Seperti ini yang harus dilakukan. Seperti yang terjadi di zaman Imam Malik kalau nggak salah, atau zaman siapa itu, ada raja yang melakukan membatalkan puasanya dengan jima. Membatalkan puasanya dengan jima. Lah kalau aturan kafaroh itu kan memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan 60 orang miskin. Urutan itu, nggak bisa yang pertama, yang kedua, nggak bisa kedua, yang ketiga. Akhirnya datang ke ulama nih, tanya hukumnya. Ulama pinter, cerdas. Kalau ini dikasih hukum yang pertama, gampang. Raja, budaknya banyak, tinggal memerdekakan 1, beres. Tidak akan jerah, akan mengulangi di hari-hari berikutnya atau tahun berikutnya. Dikasih hukuman yang lebih berat, langsung dipindah ke yang kedua. Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kapok wis, nggak mungkin ngulangi. Kalau ini harus memerdekakan budak, gampang. Kamu saya merdekakan, beres, mending ngelakoni meneng. Atau tahun depan ngelakukan lagi, mau budaknya banyak, raja, hartanya banyak. Tapi kalau sudah 2 bulan berturut-turut, walaupun duit akeh, ya lesu, ya lemes. Imam Malik ketika diperintahkan oleh seorang amir, pejabat saat itu, untuk datang ke rumahnya mengajarkan hadis, mengajarkan kitabnya, Muwatta di istana. Enggak, kata Imam Malik, enggak. Kalau mau sini, belajar di sini, bukan di sana, belajar ke sini. Ya dituruti. Kenapa? Memang nggak terikat para ulama saat itu, sehingga mereka itu ketika memberikan hukum nggak boleh didengarkan, diikuti. Mereka pun mau melakukan sesuatu bertentangan, mikir. Nanti ulama ini mikir. Nah, karena itu Imam Syafi'i mengatakan, orang yang berbuat baik kepada kamu itu mengikat kamu, seperti kamu berada dalam burung sangkar, nggak bisa berbuat banyak. Tapi orang yang tidak berbuat baik kepada kamu membuat kamu bebas, seperti burung terlepas di alam. Kamu bisa menasihati dengan cara kamu kan kapanpun. Semoga kita tidak memiliki sifat yang terikat dengan keburukan. Semoga kita memiliki
sifat yang lepas dari keburukan dan lepas daripada kebaikan ketika kita ingin melakukannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.